Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat pagi anak-anak. Pagi Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah baik. Sebelum memulai kegiatan belajar mengajar pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan bismillah disambung dengan doa mau belajar. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Sebelum masuk ke materi pembelajaran, Bapak ingin mengecek daftar hadir kalian atau presensi kalian. Ada yang tidak hadir pada pagi hari ini? Masa semua Pak? Masa semua Pak? Oh, berarti ini ya? Iya, Didi. Alhamdulillah. Langsung saja pada pagi hari ini, Bapak ingin menjelaskan sedikit tentang Kerajaan Demak. Materi yang akan kita bahas pada pagi hari ini adalah Kerajaan Demak, yang meliputi pertama letak geografis, yang kedua sejarah Kerajaan Demak, yang ketiga perkembangan ekonomi dan politik, yang terakhir yaitu peninggalan Kerajaan Demak. Ini Bapak sudah menyiapkan materi di slide PPT. Perhatikan baik-baik ya. Iya Pak. Yang pertama, letak geografis. Kerajaan Demak terletak di Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Kerajaan ini merupakan kerajaan Islam pertama dan terbesar di pesisir utara Jawa. Wilayah Demak sebelumnya merupakan kadipaten dari Kerajaan Majapahit. Kerajaan ini tercatat menjadi pelopor penyebaran agama Islam di Pulau Jawa dan Nusantara. Yang selanjutnya adalah sejarah Kerajaan Demak. Kerajaan Demak didirikan oleh Raden Patah tahun 1478 Masehi. Beliau merupakan putra dari Prabu Kertabumi, seorang raja Majapahit. Setelah tata ayahnya jatuh ke tangan Girindrawardhana dari Kelingdaha dan Demak terancam, terjadilah peperangan antara Demak dan Majapahit yang dipimpin oleh Girindrawardhana dan keturunannya. Peperangan ini berlangsung hingga tahun 1518 Masehi. Majapahit mengalami kekalahan dan pusat kekuasaan bergeser ke Demak. Sejak itu Demak berkembang menjadi besar dan menguasai jalur perdagangan di Nusantara. Wilayah kekuasaan Demak cukup luas, meliputi daerah sepanjang pantai utara Pulau Jawa, pengaruhnya sampai ke Palembang, Jambi, Banjar, dan Maluku. Yang selanjutnya perkembangan politik. Ada yang bisa bantu Bapak untuk membacakan? Arif, silahkan. Perkembangan politik. Pada tahun 1518 Masehi, Raden Patah digantikan oleh putranya bernama Patih Unus. Terus ia tetap memperkuat pertahanan lautnya agar Portugis tidak masuk ke Jawa. Sikap permusuhan Demak terhadap Portugis ternyata sangat merugikan Portugis. Lalu kekuasaan Kerajaan Demak berakhir pada tahun 1568 Masehi. Joko Tingkir memindahkan pusat pemerintahan dari Demak ke Padang, dan di sana ia mendirikan Kerajaan Demak. Ya, selanjutnya perkembangan ekonomi. Lulu, silakan. Perkembangan ekonomi. Di bidang ekonomi, Kerajaan Demak berperan penting karena menjadi daerah penghubung antara penghasil rempah-rempah di timur dengan Malaka sebagai pasar di barat. Perdagangan Kerajaan Demak juga maju. Hal ini dapat dilihat dari aktivitas ekspor produk ke wilayah lain melalui pelabuhan-pelabuhan yang dimilikinya. Komoditas yang diekspor Kerajaan Demak antara lain seperti beras, madu, dan lilin. Ekspor komoditas Kerajaan Demak ditujukan ke wilayah Malaka melalui pelabuhan Jepara. Pelabuhan milik Kerajaan Demak sering menjadi tempat transit kapal-kapal dagang yang hendak ke Selat Malaka dan sebaliknya. Kerajaan Demak memiliki wilayah pertanian yang cukup luas dan sebagai penghasil makanan terutama beras. Melalui kegiatan pertanian dan perdagangan tersebut, kehidupan ekonomi masyarakat di Kerajaan Demak berkembang lebih baik. Sudah Pak? Sudah.
Baik, selanjutnya peninggalan Kerajaan Demak. Ada 3 peninggalan Kerajaan Demak. Yang pertama adalah Pintu Gledek, yang kedua Masjid Agung Demak, dan yang terakhir Makam Sunan Kalijaga. Bapak akan menjelaskan satu-satu ya. Pintu Gledek. Pintu Gledek merupakan sebuah pintu yang dilengkapi dengan pahatan yang dibuat tahun 1466 oleh Ki Ageng Selo. Bagi Anda yang ingin melihat kondisi pintu Gledek saat ini, disimpan dalam museum dalam Masjid Agung Demak. Yang kedua, Masjid Agung Demak. Masjid ini terletak di Desa Kauman, Kecamatan Demak Kota, Kabupaten Demak Kota, Jawa Tengah, yang didirikan tahun 1479 Masehi. Saat ini Masjid Agung Demak sudah berumur sekitar 6 abad, tetapi masih berdiri dengan kokoh sebab sudah dilakukan renovasi beberapa kali. Yang terakhir, Makam Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga adalah salah satu dari 9 sunan atau wali songo yang berdakwah di sekitar wilayah Jawa. Sunan Kalijaga wafat pada tahun 1520, lalu dimakamkan di Desa Kadilangu berdekatan dengan Kota Demak. Makam Sunan Kalijaga sekarang ini telah menjadi situs yang sering didatangi oleh para peziarah dan wartawan dari berbagai wilayah di Indonesia. Makam Sunan Kalijaga menjadi salah satu peninggalan sejarah dari Kerajaan Demak. Dari penjelasan Bapak tadi, apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya Pak. Ya, Nida, silakan. Mengapa Kerajaan Demak menjadi kerajaan Islam terbesar di pesisir utara Pulau Jawa, Pak? Oh itu. Alasan mengapa Kerajaan Demak menjadi kerajaan Islam terbesar di pesisir utara Pulau Jawa karena kerajaan yang berlokasi di pesisir utara Pulau Jawa membuat Demak menjadi kerajaan besar dan membuat wilayah yang luas. Lokasinya sangat strategis yang berada di tengah-tengah jalur pelayaran nasional dan mempunyai pelabuhan yang besar. Ini membuat perekonomian Kerajaan Demak menjadi bagus dan mapan. Kerajaan Demak juga terletak di muara sungai yang mendorong perdagangan yang cepat dan berkembang. Kerajaan Demak juga dikenal sebagai kerajaan maritim, penghasil beras, garam, dan kayu jati. Sudah jelas? Jelas, Pak. Baik, selanjutnya Bapak ingin kalian membaca ulang dari slide materi yang Bapak tampilkan ini. Nanti sehabis kalian membaca akan ada games. Silakan, 1 menit dari sekarang. Sudah? Sudah, Pak. Oh iya. Jadi begini gamenya anak-anak. Ini disebut juga dengan metode talking stick, yaitu nanti kalian melontarkan tongkat ini sambil bernyanyi. Kalau Bapak bilang stop, jadi kalian harus menjawab pertanyaan dari Bapak. Siap? Siap. Mau lagu apa ini? Balonku ada 5 aja ya? Iya. Ya Pak. Ini dimulai dari Anida. 1, 2, 3. Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya, hijau, kuning, kelabu, Merah muda dan biru. stop. Ayo, siapa ini tadi? Oh, lu. Jangan curang ya lu kamu itu. Iya, Pak. Jawab Iya. pertanyaan dari Bapak. Iya, Pak. Siapakah pendiri Kerajaan Demak? Raden Patah, Pak. Oh, ya itu tahu apa dilempar-lempar. Takut salah, Pak. Enggak apa-apa, enggak usah takut kalau belajar itu. Lanjut lagi ya. 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 1, 2, 3. Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya, Itu. kuning kelabu, Merah muda Stop. dan Pertanyaan kedua yaitu untuk Hanida. Tahun berapakah Raden Patah mendirikan Kerajaan Demak? pada tahun 1478 Masehi. Bagus. Itu Pinter. tahu, pinter ya? Kan tadi Murid-murid baca, tahu. Pak. Oh, alhamdulillah. Sekali lagi ya. Iya. Ayo mulai 1, 2, 3. Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya, hijau, kuning kelabu. Stop. Pertanyaan ketiga yaitu untuk Irfan atau Arif.
Siapakah pengganti dari Raden Patah? Siapa? Benar, Pak. Tiga-tiga lagi tadi penjelasan dari Bapak. Putranya, Pak. Siapa namanya? Oh. Pati Yunus. Iya betul. Alhamdulillah. Murid Bapak pintar-pintar semua. Iyalah Pak, pintar, emang pintar. Mungkin materi kita cukup sampai di situ. Tapi untuk yang terakhir, untuk menutup kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, Bapak ingin kalian menyebutkan contoh perilaku yang mencerminkan cinta tanah air sebagai implementasi sejarah perkembangan Islam di Nusantara. Kalian menyebutkan satu-satu ya, dimulai dari Bapak. Bapak contohin. Yang pertama, menjaga dan melestarikan peninggalan kerajaan Islam. Dari Saya, Pak. Oh iya, Menjaga persatuan dan kesatuan. Hanida, Belajar ilmu agama dengan sungguh-sungguh. Arif. Menghargai dan menghormati perbedaan, Pak. Ya, alhamdulillah. Itu juga sebagai penutup pada materi pembelajaran kita pada pagi hari ini. Mungkin hanya itu yang dapat Bapak sampaikan, tapi sebelum kita menutup, alangkah baiknya kita tutup dengan doa penutup majelis bersama-sama. 1, 2, 3. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mungkin cukup sekian dari Bapak. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Dan semoga ilmunya bermanfaat. Amin. Cukup sekian. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus untuk kita.